Presenter Irfan Hakim yang terbilang memiliki kehidupan mewah dan berkecukupan dalam segi materi, rupanya mengaku telah mempersiapkan lahan pemakaman dan perlengkapan lainnya untuk kematiannya nanti. Mengikuti jejak mendiang Dorce Gamalama yang meninggal pada bulan Februari lalu, Irfan Hakim telah membeli kain kafan dan penutup keranda dengan kualitas baik sejak 10 tahun silam. Hal itu dilakukan oleh Irfan Hakim tentunya bukan tanpa alasan. Irfan membeli tanah yang cukup luas serta terletak di suatu daerah dengan pemandangan indah, yakni sebab ia berkaca dari pengalaman keluarga yang kini makamnya sudah tiada, lantaran sempat tidak memperpanjang masa sewa makam tersebut. Pertimbangan lainnya adalah karena Irfan tidak ingin segala perlengkapan untuk menghantarkan dirinya ke peristirahatan terakhirnya nanti tidak sebaik barang-barang ketika hidup di dunia. Meskipun sempat ditawari mendirikan villa di sana, Irfan justru sudah mantap dengan keputusan tanah tersebut akan menjadi makam keluarganya kelak. Lantas, apakah yang menjadi alasan utama Irfan Hakim dalam mematangkan keputusannya itu? Ya kalau itu sebetulnya udah terjadi udah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dari masih orang tua aku masih lengkap gitu. Jadi karena adik aku meninggal dunia ketika aku kelas 2 SD, dia 4 tahun, namanya Dendi, meninggal dunia. Kemudian kakak ipar aku juga meninggal dunia seminggu setelah melahirkan anaknya. Nah makamnya itu nggak ada karena dimakamkan tempat umum dan kita itu memang tidak terlalu mewajibkan diri untuk nyekar gitu, enggak, karena berdoa itu bisa dari manapun. Akhirnya tidak memperpanjang sewa si makamnya tersebut, akhirnya hilang. Makamnya mana ya, hilang. Mana kita juga kan patoknya juga nggak pernah pakai nama gitu, cuma patok aja. Akhirnya aku mikir ya udahlah, aku cari tanah, ada tanah lumayan bagus dan lokasinya bagus banget, view-nya juga bagus, bahkan teman-teman mintanya dijadiin villa. Aku bilang enggak, ini rumah masa depan gitu. Ya udah, akhirnya minta izin ke orang tua untuk menjadikan itu tanah makam. Disambut dengan baik, pada itu deg-degan banget, takutnya kan dimarahin, apaan sih anak kurang ajar nih, kayak takutnya gitu. Akhirnya ya udah kita berkunjung situ bareng-bareng. Kalau biasa kita mau bangunan itu di atas sana kan gini kan, wah ntar kayak gimana ya, 2 lantai 3 lantai, kok ini nunduk semuanya gini nunduk. Aku di sini ya. Jadi kayak si mama juga, mama bawa pohonnya biar teduh, Irfan deket mama biar bisa pegangan gitu, bercanda dart joke gitu. Jadi ya gitulah, akhirnya ya udah gue di situ sampai tiduran, di sini cukup nih kayaknya gitu-gituan. Jadi udah ketahuan akan di mana. Jadi udah tertata rapi gitu. Kalau sekarang kan banyak yang pemakaman yang sudah dibikin taman gitu, terus harus bayar berapa. Ya udah, kenapa kita nggak bikin taman makam sendiri untuk keluarga besar gitu. Makanya maut itu kepastian, karena pasti gue harus mempersiapkan. Gak boleh takut, tapi siapkan secara macam, termasuk persiapan tanah makamnya, kain kafannya, tutup kerandanya. Itu yang gue maksud kenapa gue mempersiapkan itu semuanya, karena gue nggak mau repotin banyak orang. Gue maunya mempersiapkan sesuatu yang pasti. Masa mobil pada mau mewah, rumah megah, tapi buat rumah masa depan tidak ada persiapan. Gitulah intinya sih itu. Nah kalau aku ya di situ tanah makam saja, tapi berapa jarak dari sana ada masjid juga, tapi bukan masjid keluarga, masjid setempat aja, tapi alhamdulillah kita support juga. Terlepas dari persiapan menuju hari kematiannya kelak sebagai seorang kepala rumah tangga, Irfan Hakim tidak pernah lepas dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan kelima anaknya. Terlebih ketika kini putri kembarnya, Rakana Hakim dan Raina Hakim, memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Meski sempat diwarnai air mata, suami Della Sabrina Indah Putri itu mengaku bersyukur dan ikhlas melepas putri kembarnya demi belajar ilmu agama untuk bekal di masa depannya nanti. Kedua anak kembar Irfan Hakim diketahui mondok di sebuah pondok pesantren modern berstandar internasional di kawasan Jawa Tengah. Meskipun memiliki fasilitas maksimal, nyatanya Irfan Hakim tetap mengajarkan anak-anaknya agar tidak terbuai dengan kemewahan yang orang tuanya miliki. Lantas, seperti apakah Irfan Hakim mengisahkan momen ketika anak kembarnya itu menempuh kehidupan di pesantren?
Dan bagaimanakah pula cara Irfan Hakim melatih anak-anaknya dalam ketidaknyamanan dalam berkehidupan? Ya alhamdulillah minggu lalu akhirnya setelah sebulan gue gak boleh berkomunikasi, cuma bisa ngintip-ngintip foto atau postingan dari pihak pesantrennya itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak gitu. Akhirnya ketemu, pas ketemu sedihnya banget, kangen banget gitu. Jadi walaupun gue juga jarang di rumah gitu kan ya, tapi kan selalu gitu-gitu kalau pulang malam-malam buka kamar mereka, lihat mereka lagi tidur udah. Kalau pagi-pagi mereka belum bangun, subuh-subuh gue pergi lihat lagi, atau selalu cium tangan minimal, atau teriak ayah pergi ya Rakana Raina semuanya gitu. Nah, sekarang ya nggak ada gitu. Pas kemarin tuh sedih banget, tapi di sisi lain bahagia dan bangga dengan keputusan mereka. Karena kan ini mereka tinggal di pesantren, kemudian mondok gitu tuh bukan gue yang minta justru. Rata-rata nggak semuanya sih. Banyaknya tuh orang tuanya minta, anaknya tuh dirayu-rayu, dipaksa-paksa gitu. Karena itu kebaikan. Nah ini anaknya, justru bapaknya yang melarang-larang. Tapi ketika pas melihat kemarin baca Al-Qurannya makin bagus, hafal Al-Qurannya juga nambah, terus tata keramanya juga makin bagus, ya udah jadi sampai gue peluk, makasih ya keputusan ini ya nah ya gitu. Jadi ya alhamdulillah, justru sekarang tuh gue tuh mulai mikir apa ya anak-anak lain pesantren juga gitu ya gitu. Jadi kayaknya kan masa transisi dari anak ke remaja menuju ke dewasa itu kayaknya mendebarkan sekali kan, dengan informasi bisa datang dari manapun, pergaulan juga seperti apa gitu. Tapi ya tetap kembali ke keputusan anak-anaknya. Jadi gue tawarin Aisyah, tapi kan Aisyah juga lagi fokus mau jadi atlet nasional berkuda. Jadi secara waktu sayang sekali tidak bisa. Kalau Jalu pas di sana gue tanya, Jalu mau pesantren ya? Ayah, Jalu yang jagain ayah bunda aja gitu katanya gitu. Karena Rakana Raina kan udah di pondok, Aisyah juga nanti sibuk. Aku jagain ayah bunda aja, gimana gak meleleh coba orang tua digituin. Kalau Jaki sih kan emang masih bocah gitu, ya udah bersyukur sih anak-anak gue dengan jumlah 5 tapi masih terperhatikan, pendidikannya juga terperhatikan, karena istri gue juga di rumah juga luar biasa perhatian sama anak-anak gitu. Wah kalau masalah masa depan mah kita kan siapapun juga masih abu-abu lah, belum tahu masa depannya seperti apa. Tapi sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita supaya bisa menghadapi masa depannya semaksimal mungkin dihadapi. Jadi gue mendidik anak-anak gue tuh harus bisa segala medan, segala suasana harus siap. Jadi contoh, gue tidak membuat mereka tuh terbuai dengan kemewahan ataupun enak dengan kenyamanan hidup, tapi justru diperkenalkan juga gimana rasanya naik transportasi umum, gimana rasanya kok tidak ada AC, gimana ceritanya harus jalan kaki sampai berkeringat, gimana caranya tidak punya gadget sementara satu sekolah udah punya gitu. Jadi anak-anak gue tuh sepanjang SD, teman-temannya tuh udah kelas 2, kelas 3, anak TK sekarang juga punya HP kan. Anak gue tuh enggak, setelah lulus SD, Aisyah 13 tahun baru punya HP. Si Rakana Raina juga karena mau ke pesantren, akhirnya gue kasih HP beberapa bulan lebih cepat daripada kakaknya. Jalu sampai sekarang dia gak punya HP gitu ya, kayak misal seperti itu. Kayak gue pernah ngajak anak gue naik KRL, desek-desekan, panas-panasan, cuma buat ngajarin tuh kalian harus bersyukur, nggak usah desek-desekan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di mobil malah berantem kayak gitu-gitulah. Jadi kalau kita ngajarin kenyamanan sih gampang, tapi untuk mengajarkan ketidaknyamanan itu harus dilatih, dan itu yang gue latih justru. Ya itu yang gue terapkan sih. Makanya, tapi bukan berarti anak gue tidak diperkenalkan dengan kenyamanan. Ya iyalah. Tapi yang lucu itu Aisyah tuh sampai pernah nanya ke asisten gue, ke Awan. Awan, mau nanya dong, ayah tuh sebetulnya kaya atau enggak sih? ya itulah kata Om Awan, iya kenapa gitu? Enggak, cuma nanya doang, mungkin dia ngelihat teman-temannya kayaknya gimana gitu, dianya gitu ya. Ya gue ya udah santai aja. Jadi gue sih mendidik bahwa semuanya tuh tidak mengenai harta, tidak mengenai kemewahan. Gue mendidik kalau itu mah mendingan lihat ke bawah supaya kita banyak bersyukur. Tapi kalau lihat ke atas juga nggak sampai silau gimana, ya biasa juga. Jadi bukan segalanya lah gitu. Jadi mental itu yang harus gue tanamkan, dan itu yang menjadi pondasi kalau buat gue pribadi. Suatu saat kalau mereka tiba-tiba hidup mewah, ya alhamdulillah, ya tinggal dipelajari lebih gampang daripada mempelajari hidup tidak mewah gitu. Jadi gue
ajarkan seperti itu, kedisiplinan. Oh kegiatannya ini banget, alhamdulillah. Jadi pas ngobrol ke pihak pesantren juga jam 3 subuh sudah bangun, kemudian juga sholat subuh berjamaah, sebelumnya juga sholat malam, kemudian pagi-pagi olahraga, kegiatan sampai jam 7, jam 8 malam udah istirahat lagi seperti itu. Dan satu kamar hanya 5 orang, pakai AC, kemudian juga air panas dingin, tiap hari ada laundry, makan kalau puasa Senin Kamis, boleh request, jadi luar biasa senang. Jadi kan gue nanya, saat mewah banget, aku bilang gitu. Oh ya, kita harus memfasilitasi orang tua dan kalangan-kalangan tertentu yang ingin tempat suasana belajarnya cukup nyaman. Oh ya udah, oke.